Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya akeh wong tapi kang jawab titik. Pada ngantuk ya Bu. Mboten. Alhamdulillah. Ada al-maula ngantuk rugi jenengan. Nyong bahasa terperangah melongo bae. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah bismillah thumma alhamdulillah alladzi syara'a ala dinil islam bin nikah wa ahallahu wa nadaba ilaihi wa harrama as-sifaha wa aw'ada alayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah alladhi arsala rasulah sayyidana Muhammadan al-wasilah arsalahu bil huda ila jami'in nasi war risalah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Hadratul fudala sahibul kirama al-ulama waz-zu'ama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para kiai, para alim, para sepuh, asatidz dan tokoh-tokoh yang ada di desa Suradadi, baik itu tokoh pemerintah desa maupun tokoh ulama, tokoh agama, terutama Majelis Ulama Indonesianya, terutama tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat, wabil khusus sahibal fadilah was sa'adah Kiai Haji Salafuddin dan Kiai Mujahidin akhinal kiram, juga Kiai Selamat Kang Haji Selamat Kang Koris nenam kelalen Pak, selamat sinten Imamuddin asal akeh Pakune selamat Pak Lurah kene selamat nyengdi Kiai Haji Selamat Imamuddin, juga Bapak Lurah kita yaitu Bapak Selamat Riono beserta jajarannya, lembaganya, RT RW-nya, juga yang kami muliakan mantan lurah kita Bapak Tarsijan. Terus terang saya harus berterima kasih dengan beliau karena anaknya yang bernama Bapak Agus yang jadi polantas di Kramat ya, di Pamat, ternyata alhamdulillah menolong kami Pak. Kula niku nembe keneng bayi, mulane telat berbine. Ternyata di lampu merah wonten tiang istri nggih. Padahal sampun lampu merah. Piambe nerjang kula lampu hijau. Jadi justru mobil saya yang ketumbruk beliau. Tapi ya harus dibawa ke rumah sakit karena pingsan, Pak. Alhamdulillah motornya nggak apa-apa. Ternyata kata rumah sakit juga nggak apa-apa. Tapi belum bisa berjalan, saya nggak tahu, jadi terpaksa. Alhamdulillah saya ketemu dengan polisi, tanya Pak Agus, ditanya mau kemana Pak Kiai, mau ceramah di mana, di Suratnya mana, Ustadz Abdul Aziz. Oh itu tetangga saya katanya, saya ini anaknya Pak Mantan. Alhamdulillah, jadi kula niki Bu bisa lolos, bisa dugi ngriki. Alhamdulillah, bahkan udah berangkat aja, nanti Pak sopir kesini lagi, nanti biar diurus segalanya, yang penting yang tenang-tenang aja Pak. Tapi aku tetap ngredeg loh. Alhamdulillah. Juga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhinal kiram Ustadz Abdul Aziz dan Ustadz Muammar, Ustadz Muhajir, serta sahibul walimah Bapak Mamo yang dikenalnya Mamo namanya Warmo dengan Ibu Suaini, Bu Aini, yang pada malam hari ini beliau telah mensyukuri nikmatnya
berupa kenikmatan mendapatkan jodoh dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu antara Mas Imam Wahyudin dengan Tati Kristianingrum. Mudah-mudahan jodoh mereka berdua diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan siap menerimanya, kata Gajah Salafuddin. Karena memang betul Pak, kalau kita nggak siap kita belum dapat hidayah. Buktinya Abu Thalib itu dikehendaki oleh Nabi Muhammad, ya Allah, Allah mahdi ila ammi Abi Thalib, tapi nggak bisa. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi may yasha. Tidak bisa hanya Allah lah yang memberikan hidayah segalanya. Kaum muslimin, kaum muslimat, masyarakat Suradadi, wabil khusus grup Al-Maula yang begitu eksis, tepuk tangan buat beliau, mudah-mudahan eksis di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kami baru bisa bertemu, tapi insya Allah sudah berkolaborasi, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Nikah ini adalah masdar, di mana kalimatnya dari kata nakah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berfirman di dalam Al-Quran itu berulang-ulang kali memakai masdar ingkah. Bahkan yang perlu kita catat di antaranya ayat yang pertama, wa ankihul ayama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم. Al-ayah gampangnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang tua. Loh, kenapa saya bilang orang tua? Karena hamzahnya nggak hilang Pak Kiai. Monggo ditelusuri. Sebetulnya angkaha yungkihu itu hamzahnya hamzah wasal. Ketika huruf yang awalnya hidup pasti akan hilang hamzahnya, betul? Tapi kenapa di sini nggak hilang? Ini yang perlu kita cermati. Berarti fi'il muta'addi pun itu bisa dimuta'adikan kembali Pak. Karena angkah itu muta'addi maf'ul 1. Supaya muati maf'ul 2 hamzah jangan hilang. Makanya yang dikhitobi yang diomongi wong Suradadi adalah wong tua-tuane. Jadi Gusti Allah anggar sampean dadi wong tua, bila lanang ora wadon melihat anaknya sudah leles benang nek kekacan sejam li mari-mari listrik gonta-ganti ping 17. Seng lanang ngukuri lawang bae, mak anggar nyong ta arep mentok amen. Ternyata dia sudah bertemu dengan pasangannya, bergaul tiap hari. Orang tuanya diam saja. Kata Allah, hati-hati, Anda ini punya kewajiban. Karena sering terjadi kalau antara anak muda, lelaki dan perempuan, ketika berkumpul tanpa didasari dengan akdun nikah lebih dahulu, tanpa didasari dengan kalimat Allah, tanpa didasari dengan ijab kabul, nanti justru khawatir tabrakan. Mending kayak tabrakannya mau beri nyong, penyoknya ngiringan Pak. Nek tabrakannya anak wadone sampean, penyoknya mendi Bu. Ini yang jadi bahaya. Dan tidak langsung penyok 2 bulan tambah gede, 9 bulan kayak drumben. Allah Akbar. Kata Allah, awas. Wa ankihul ayama wa ankihu. Nikahkanlah wahai manusia. Ayama itu jam'u aimin. Orang yang enggak punya suami dan belum punya istri, silakan. Wasalihin, dengan orang-orang jaulah juga silakan. Nah, makanya maf'ulnya 2. Silakan, berarti yang dikhitobi adalah orang tua. Kadang wong tua itu ada yang ngeyel, Kiai aku nek orang duit piye paman nanggape Al-Maula karo Ki Haji Kholil aku bayare karo apa? Janji Allah enggak pernah bohong. Yakunu fuqara ayunihimullah
seandainya wahai kamu orang tua sampai fakir tidak ada uang sedikit pun, nanti Allah yang akan menyukupinya. Sok buktikan zaman sekiye anggar duwe gawe duwe hajat orang modalan orang apa-apa, anggar ngutang diit babang ngutang diitkin engkau bayarnya buka amplop karo buka beras. Bener mboten? Leres mboten? Itu Allah sudah janji. Jadi langkah ceritanya wong tuh gawe belum bisa bayar langkah ceritanya. Dan itu janji Allah. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Kenapa? Wallahu wasi'un alim. Enak nanti kalau Ustaz Muammar, enak nanti kalau Ustaz Muhajir, enak nyong setitik, enak niku akeh nelem. Anggar nyong tak tutu kori ya, cuma memang asale kori itu. Kaum muslimin rahimakumullah wa rahimakumullah. Kata Allah tenang, karena Allah wallahu wasi'un alim, karena Allah maha luas rizkinya dan maha mengetahui tentang kebutuhan hambanya. Allah ay alimun bihajatihim. Allah akbar. Itu dalam kitab tafsir Jalalain karangan Syekh Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti Al-Mahalli dan Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi mulanya dari ini Jalalain karena Imam Jalal loro. Muslimin rahimakumullah. Yang penting niat kita dalam pernikahan apa selalu enggak ini apa, yang penting niat kita dalam menikahkan anak apa selalu. Saya orang tua dulu berbicara. Orang tua diniati mengumpulkan orang-orang yang ada di sini, apalagi sampai dibareng dengan nada dan dakwah pengajian. Tulung Bapak Mamo jenengan niati ikhlas karena Gusti Allah. Kalau toh sampai mengeluarkan hidangan, kalau toh sampai mengeluarkan apa namanya minuman dan segalanya, niat ikhlas hanya karena Allah, dan nanti pahalanya silakan diberikan kepada orang tua kita yang sudah mendahului kita semua. Mudah-mudahan dapat ampunan dari Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Dan itu sebagai bukti anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya Rabbal alamin. Terus nopo al maulariin. Terus kita malih Pak, siapkan saja karena kita mengingat orang tua. Kalau syukur-syukur lagunya keramat Pak, bisa kan? Ya. Keramat itu Pak. Nyong dewek ya rada bisa. Kenapa kita harus berbicara dengan orang tua Pak? Karena orang tua itu nomor 2 dari Allah. Mohon maaf. Bukan berarti Allah diduakan sama dengan kata Kiai Haji Salafuddin, bukan berarti Allah punya keluarga, tidak. Secara hakikat tidak. Tapi secara majaz, ngerti Pak, majas Bu, wis ngerti anggar meneng pura-pura paham ngono wae. Jadi gini, Allah itu sampai bilang, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini Allah Akbar. Kata Allah, sudah saya pastikan itu. Jangan sekali-kali kita beribadah ya. Jangan sekali kita mengabdikan diri. Jangan sekali kita apa namanya, dari lafaz ibad itu maknanya ada ibadah, menghambakan diri, ya tidak, mengabdikan diri, kecuali menghambakannya, pengabdiannya, ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu. Termasuk Mas Imam Wahyudin dan Neng Tati itu hanya karena Allah. Kalau sudah kita duduk di pelaminan, didasari dengan akdun nikah, diawali dengan rasa cinta. Cinta kita bukan karena tampannya Mas Imam. Laksana Imam S. Arifin masuk penjara loh, hati-hati loh. Makanya saya kurang begitu percaya sama artis-artis kecuali Al Maula kayak Roma Irama, bener Pak. Gitu loh. Apa sebab? Ini Mas Arifin coba bayangkan kalau nyanyi, yang ku cinta padamu, kayak wong Yaya, yang ku sayang padamu, hidup
hatiku aku serahkan dalam jiwa dan pegatan orang. Dia bohong kan? Waduh, nyanyian sampai CD-nya hebat sama Nana Mardiana. Nyanyian sampai rangkulan bikin orang bingung. Nyatanya baru beberapa bulan dia sudah cerai, betul? Jangan anggap dia itu apa namanya panutan kita. Yang benar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau memang kita betul-betul kata Allah, silakan satu niatnya luru ridhone Gusti Allah. Jadi kalau sekarang antara imam dan tati duduk dalam pelaminan, udah camkan cintanya hanya karena Allah. Jadi nantinya ketika tati sudah tua, pipine wis peot, untune kari loro mangan klitik karo marneng bisa bal-balan terus, dilek watuk untune coplok kabeh. Itu nggak jadi masalah. Kenapa? Karena saya mencintai kamu hanya karena Allah, bukan karena cantiknya. Kalau kamu sekarang sudah tidak cantik lagi, toh tetap cintaku hanya karena, betul. Begitu juga Neng Tati, cintanya karena Allah. Ketika melihat Mas Imam nanti ada sudah keriput, melaku maunya tegak, dari kayak orang digoreng utuh nok, dah melakukan anu jenok teh buruk, ya kan? Tapi tetap cinta. Kenapa? Karena tidak melihat bongkoknya Mas Imam, karena tidak melihat keriputnya Mas Imam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu cintai aku karena sayangi aku. Betul Pak? Mungkin ibu kedah ngoten. Nek saged menawi saged jenengan, wis pokoke golek bojo, cari suami, itu jangan yang ganteng-ganteng, Bu. Kalau bisa yang jelek-jelek, yang hitam-hitam, seng bunder-bunder, seng kentutan, insya Allah nggak makan hati, Bu. Mesti wong wadon gayane ayo-yo ora kah? Ayune beli, lurune pengen kang sugih, kang ganteng, kang akeh duwite, kang duwe jabatan. Banyak bikin sakit hati, Bu. Baru keluar rumah aja, cowok sayang semaneng hatinya. Ini mboten Bu. Apalagi nggak pulang-pulang, aduh, Kang sudah 2 lebaran, ada kayak Bang Toye barane. Akhirnya ombak banyu ombak segara, jekang baridin wong diwayu ku atine kelara. Ombak banyu wong sirotol wong diwayu niku rebutan, ada disebutan. Begitu. Jadi memang kalau menurut saya itu yang paling hebat adalah ketika kita melangkah di pelaminan, kira-kira mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, cintanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Allah, setelah kami dijadikan tempat untuk beribadah, tempat untuk mengabdi, tempat untuk menghambakan diri, yaitu kata Allah, tolong orang tuamu. Tolong orang tuamu, hormati, hargai, taati orang tuamu. Wabil walidaini ihsana. Makanya ada lagu keramat, ada lagu apa kane Silbabuti sing kau hambakan diri kehadirat ilahi. Lagu apa kemarin mah? Gunung putih, tapi bukan karena itu aku sayang pada nyong tapal bae nyanyi-nyanyi. Alhamdulillah Al-Quran ya aku apal Bu. Nyanyi-nyanyi Roma Irama banyak yang hafal. Kami serahkan buat Al-Maula, tepuk tangan buat Al-Maula untuk sekedar mengisi istirahat. Silakan Pak. Hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia
satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Dikabulkan Tuhan, mengukuhkannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibu tua. Dikabulkan Tuhan dan mengukuhkannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada pacarmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Ayo tepuk tangan buat Al-Maula. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau tetap eksis. Saya jadi terkesima Pak. Ini kalau bisa, kalau tarifnya agak turun, saya panggil untuk di khotmil Quran pesantren saya nih Pak. Mau nggak Pak? Siap ya, insya Allah Pak. Nanti saya hubungi Pak Abdul Aziz gitu. Karena insya Allah bulan Desember sudah ada yang hafad Quran 4 orang, jadi insya Allah yang 20 juznya juga yang 10 juznya ikut-ikutan, jadi insya Allah nanti untuk peracara doakan semoga Al-Maula bisa datang dihadirkan di pondok pesantren saya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali lagi bahwa ternyata Rhoma Irama itu bukan sembarang hanya sekedar seorang pelantungan lagu. Coba bayangkan, wabil walidaini ihsana. Oh Allah sendiri mengutamakan ibu, makanya kalimat wabil walidaini kan, kamu dengan kedua orang tuamu tolong berbuat baiklah. Tapi tiba-tiba ayat hamalathu ummuhu wahnan ala, tidak syaghalahu abu, tidak bapak niraku sang pegel mekaya sampai pegel tong, ora, justru ibumu.
Coba bayangkan yang mengandung kamu susahnya bukan main, apalagi baru 2 bulan. Itu kata Allah, itu kan yang namanya sperma ketika kumpul dua-duanya itu 40 hari jadi alaqah. Allah Akbar. Kalau sudah alaqah itu artinya segumpal darah. Bu, nyong pengen takon nggih. Ari getih niku amis ta manis, Bu? Amis. Barang amis dimasukkan nang kene, dijukut-jukut. Pribadi hak, hok, hak. Makanya ibu-ibu kalau sedang nyidam pasti hak, hok, hak. Gitu. Kenapa? Karena barang yang amis ada di sini, Pak. Allah Akbar. Ketika 4 bulan itu sudah mulai jadi mudghah. Allah Akbar. Mudghah itu daging, segumpal daging. Allah Akbar. Kalau sudah kedebal daging, fakasawnal 'idhama lahma. Setelah daging menjadi apa namanya? Tersampaiannya balungnya dihiasi dengan daging laki. Allah Akbar. Makanya ketika 7 bulan, 4 bulan kita kasih kupat, ngibadan. Teng niki sami wong NU. Angger nang Cirebon ta kupat. Maksudnya nopo? Kupat niku sikune 4, Bu. Supaya nanti ketika lahir anak kita sempurna dalam keadaannya. Kan jam rezeki akeh. Begitu lahir kadang bibirnya sumbing, mohon maaf Pak. Kadang ada yang kakinya. Kenapa? Karena nggak percaya dengan orang zaman dulu. Waliullah yang dibawa oleh Syekh Syarif Radiyatillah Sunan Gunung Jati bersama rekan-rekan walinya itu sampai punya tradisi kalau 4 bulan dikasih doa nggih sedekahku kupat, maksudnya sikune 4 supaya kuat. Nah, secara syar'iyah siku 4 itu nopo? Iman, Islam, ihsan, takwa. Kalau sudah kita mengemban iman, Islamnya pun dibeto, ihsannya dilakukan, berarti kita sudah menggapai gelar yang takwa. Termasuk puasa pun la'allakum tattaqun. Dan termasuk pernikahan ini modalnya harus takwa. Ayo dibuka dalam surat An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha al-ayah misalnya terusakan pegel Bu semadal Quran sih insyaallah asal niatnya bener insyaallah angsal pahala nggih karena sudah malam. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Artinya modal utama pernikahan itu bukan uang yang banyak, bukan mas kawin yang besar, bukan mahar yang begitu wah, tapi modal yang utama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Milane pangapunten nggih. Kata orang Jawa Cirebon, modal utama orang yang nikah cukup dengan 1 juta, Bu. 1 juta itu bukan 1 juta uang. Kanggo nyewa panggung mbak wis langka, Bu, 1 juta sih. Artinya setia, jujur dan takwa. Ini loh, 1 juta setia, jujur dan takwa. Kalau sudah suaminya setia, istrinya setia, suaminya jujur, mau berangkat kemanapun tetap ingat istri, istrinya jujur ketika tinggalkan suami, hafadat nafsaha wa malaha wa duriyatiha. Wah, jaminan kata Allah. Apalagi dengan takwa timbul keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa? Karena punya istri yang salihah. Nanti dinyanyikan oleh grup Maulah, istri yang salihah. Nggak apa-apa itu, Pak. Enggak. Niku Pak, kulane Masya Allah ternyata hebatnya. Kembali lagi, modal utama kan takwa. Ketika kita berbicara takwa, apalagi Allah bilang jangan sekali-kali mengabdikan diri kita kepada kepada yang lain kecuali sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat,
mencintai orang tua, menghargai orang tua, bahkan menghormati orang tua, itu juga bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat, kenapa ibumu? Karena ibu begitu hebat, oli pitung wulan kudu ana memitu ngen ana harus tabu teng mriki wonten jame kudu jam pitu, tanggal pitu, kembangnya warna pitu, jare sapa kuwe. Padahal Quran hadisnya nggak ada, nggih kan? Tapi harus 7 kelewat tanggal pitu, pitulas kelewat, 17 kelewat maning orang ana tanggal 37 nih. Ya Allah. Tapi itu bukan berarti kita salah, tidak. Kenapa? Orang NU biasa tradisi tabarukan wa tafaulan dengan yang namanya Al-Quran tadi, karena ahlullah itu adalah ahlul Quran. Kenapa Al-Quran Al-Fatihah dinomorkan yang pertama, padahal surat yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Muhammad di Gua Hiro adalah Al-Alaq, tapi kenapa ketika ditadwin yang pertama adalah Al-Fatihah? Kenapa? Karena Al-Fatihah itu sebagai pembuka dari segala kebuntuan, pembuka dari segala surat. Sama dengan Nabi kita Muhammad, Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq, pembuka dari segala kebuntuan dan penutup dari nabi-nabi yang dulu. Betul? Titik temunya apa? Lihat, Nabi adalah orang yang selalu tawadhu. Kalau ayat yang lain, mohon maaf Pak, selain Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, semua menyombongkan diri, semua menyebutkan namanya. Oh, siapa dulu? Muhammad kok, kan gitu. Lihat Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ana beli Al-Fatihah, tidak ada. Tapi surat yang lain, Al-Baqarah, innaha baqaratul la zalulu tuthirul arda wa la tasqil haq musallamatun la syiyata fiha. Al-ayah, innaha baqaratul la faridu wa la big awanum baina dha faf'alu. Semua ayo nanti. Al-Kafirun nyebutakan Al-Qul ya ayyuhal, jelas. Maryam, ya Maryamu anna laki hadza. Ayo Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi. Ayo Nisa, surat An-Nisa, rijalan wa nisaa. Ayo apa maning sok? Al-Lahab, lu sing gladak, abad siyada abi lahabiu. Ayo Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Al-Ikhlas lengkap, serok qul huwallahul ikhlas lengkap. Dengan alfa masa alhamdulillah rabbil fatihah diumbangi palebe loh. Hati-hati loh. Kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata ada 2 surat yang begitu indah. Ikhlas untuk mengesahkan Allah, Al-Fatihah untuk pembuka, yaitu apa namanya, memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Karena Nabi selalu tawadhu. Nabi itu masya Allah tawadhu, bukan main. Sudah tahu dia orang nomor wahid di seluruh dunia, tapi ketika memutuskan masalah selalu bermusyawarah dengan sahabatnya. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Nabi terus bermusyawarah. Allah Akbar. Tapi kadang kita nembe dadi kiai kampung bae udah berbeda. Anggar nyong to bakal pengen ngaji nang nyong. Waduh, sombongnya berkejaga. Sombongnya gitu Pak. Kadang anak kiai punten niki putrane sinten, waduh nong TPA suarane bagus, makhraje bener, tartile bagus, tajwid. Oh siapa dulu bapaknya? Lah kurang ajari ke Pak sombong. Karena ngomong alhamdulillah berkat panjang. Siapa dulu bapaknya? Ibunya kayak gue. Ibu, ini nanya siapa? Oh siapa dulu mamanya? Ada mamanya blesak kayak gue, baik. Kakek gaya. Giliran anaknya goblok, belum bisa ngaji, angel durus. Anaknya siapa kiye? Anaknya nyongke. Kok goblok kayak gue? Goblok blesak. Ireng geteng. Bagian blesak goblok. Gaweane Gusti Allah ku. Bakal wayane blesak tendogane Gusti Allah.
Bakal gilirane anaknya ayu, pinter, ganteng, siapa dulu? Sombong badan. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Na'udzubillahi min tsumma na'udzubillah. Ternyata Al-Fatihah itu ayatnya 7. Makanya kata seluruh imam mufassir, Fatihah dinamakan sab'um minal mathani. 7 ayat yang selalu dibolak-balik. Salat Fatihah kudu rukun, nyan beli maca Fatihah ora sah salate sebab tahlilan ana Fatih, muqaddimah pengajian ana Fatih, kodelat maning doa ana Fatih, Allahu Akbar, selalu dibolan-balik. Ternyata ayatnya 7. Ayo menurut imam siapapun, walaupun imam Syafi'i, bismillah termasuk ayatnya Fatihah. Ghairu Syafi'i, bismillah bukan termasuk ayatnya Fatihah. Tapi saya tetap, karena masih madhabul arba'ah ini sebagai tolak ukur orang NU, maka ora usah ngaku bener dewek. Yang bismillah monggo. Angger ora doyan bismillah ya ora apa-apa, kurang barokah tapi awas hati-hati loh. Nggih, yang bismillah itu masya Allah. Wa kullu amrin sengdi balin la yubda bi bismillah faqad aqta. Segala sesuatu kebaikan yang tidak diawali dengan bismillah maka akan terputus barokahnya. Nggih, munane anggar nyong ta bismillah bae. Nah, kalau bismillah jadi ayatnya Fatihah, berarti siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad, baru itu ayat yang ke-7. Tapi kalau bismillah tidak termasuk Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat yang ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim walad, tuh ayat yang ke-7. Silakan buka tafsirnya, Pak. Nggih. Jadi ini bener kabeh. Aja kon semaling-aling mahab Syafi'i ente maca ghairu maghdubi nang alaihim iku laka waqaf dari Imam Syafi'i niku makruh, nembe makruh sampai Imam Syafi'i. Coba lihat Imam Abu Hanifah. Okay. Jadi silahkanlah, nggak jadi masalah. Ternyata hanya 7 dan Allah telah sangat mencintai 7. Ayo sampai yang ngandel. Gusti Allah damel dina jumlane ana, iya kan? Gusti Allah damel langit jumlane, damel bumi jumlane, Allahu Akbar serba 7. Ketika kita berangkat haji, muteri Ka'bah tawaf ping 7, muteri bolak-balik Safa Marwah ping. Jadi jangan salahkan kalau kita orang ahlus sunnah wal jamaah di bawah bendera Nahdlatul Ulama seneng memitu weteng blending nek durung 7 wulan berkate ora metu-metu. Nggih mboten? Nggih mboten? Ana wong mati nyan durung 7 dina ya beli metu-metu berkate. Nggih mboten? Loh, itu enggak salah loh. Tabarukan wa tafaulan li ayatil Fatihah. Enggak apa-apa ngalap berkah, ngalap apa kebaikan, enggak apa-apa. Sing lebih ngeri, coba bayangkan. 2 anak orang payu-payu laki, orang payu-payu suami, Bu. Kadang diadusin nang sumur 7 Gunung Jati, kali gane anak kang lamar. Gimana? Itu bukan sugesti. Kalau nggak ada yang cocok, saya yakin orang payu loh sumur 7 Gunung Jati. Kenapa tiap menit nggak pernah sepi? Pada cocok kabeh. Gimana? Kadang punya anak laki-laki nggak payu, nggak laku-laku. Diadusi karo kembang warna, tinggal tuku ben Gunung Jati anak kembangnya pernah 7, Pak. Kali gane anak wadon kang gelem bahkan cungure pesek. Masya Allah. Itu kalau memang bukan karena 7 tafaulan, nggak mungkin, Pak. Yang lebih ngeri kadang anak wong Suradati orang niatnya salah malah berbuat kemusyrikan tapi diijabah nang Gusti Allah, Pak. Dia ziarah di Sunan Gunung Jati bukan minta sama Allah, njaluknya karo lawangnya Sunan Gunung Jati. Peret nang lawangnya pipi maneh alus, pantes bahasa me alus di wong Suradati bae. Peret Kanjeng Sinuwun kula pengen bayu laki, wala kurang-kurangnya bokong, mulane alus sampai segiye. Oke. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini kan salah tapi tetap dibenarkan oleh. Kenapa tidak melihat kemusyrikannya dia, tapi melihat karomatnya karomatnya Sunan Gunung Jati. Dan ingat, karena lihat
tafaulan wa tabarukan li ayatil Fatihah. Apalagi ibu, masya Allah, betapa hebatnya kan, kita besar dari air susunya. Itu Qur'annya, wa fisaluhu fi hamain. Menurut ahli gizi dan dokter kandungan, dokter anak sudah menyatakan bahwa ASI itu sangat lebih efisien, lebih hebat untuk diberikan sama anak yang usianya belum 2 tahun. Itu sudah hebat karena mengandung gizi, protein, DHA. Coba lihat Pak, sampai di situ. Makanya profesor yang dari Amerika itu sampai masuk Islam karena melihat hebatnya Al-Quran. Ternyata ASI begitu hebat, dia masuk Islam. Allah Akbar. Karena berdasarkan risetnya, penemuannya. Mulanya dari wong Islam kudu bangga, sing pinter ngaji, sing wekel supaya dadi wong bener. Wong pengen pinter, jilbabane anggaran pengajian bae ya. Kok delat meneng ora ngaji, putone dinggo pupune. Anggo klambi maning delton wudele. Ya syukur ada ngaku debek. Kan gitu loh. Jadi coba Pak, ibu terutama, masya Allah, ibu itu jadi segalanya. Makanya sampai jempol pun ini adalah ibu. Arane ibu jari, ayo sok bapak jari mendi. Orang balik-balik duwe. Sampai jempol pun ibu jari, bapak jaranya mana coba? Jakarta yang sekarang jadi rebutan gubernurnya namanya ibu kota. Mana bapak kotanya? Ayo sok. Memang ibu yang lebih hebat, makanya ummuka. Ayo sok buka. Bahkan ketika banyak bertubi-tubi Indonesia dilanda bencana, yang nangis bukan bapak tapi ibu. Bapak gemuyu nyertong ada anggar nyong tak kawin maning kone. Allahu Akbar nggih. Makanya ibu hebat, masya Allah, ya kan. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Enak apa Bu? Ya insya Allah bersaing karo Pak. Tapi enakan beliau sedikit. Enak saya sedikit, karena beliau banyak. Gitu loh. Artinya awas. Ibu-ibu tolong mohon maaf karena ini adalah perintah Allah. Jangan sekali-kali merasa bosan, merasa keki disusui oleh anaknya. Karena kedekatan anak, ketaatan anak tergantung dari pertama kita awal memberikan makanan kepada anak-anak kita. Ayo, ini Al-Quran. Lah zaman ki sekiye, ibu-ibu wis malas nyusoni anake. Eman kanggo bapane bocah bae. Masya Allah. Coba pikir, ASI itu cocoknya dari mulai lahir sampai 2 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun silahkan tanya sama. Seraut wajah cantik yang kau sembunyikan di balik kerudung putih. Balik kerudung wajahmu bersembunyi, kau cantik kalani anugerahi lagi. Tapi bukan karena itu aku cinta padamu, juga bukan karena itu aku sayang padamu. Kau hiasi diri dengan budi pekerti, kau hambakan diri kehadiran ilahi. Itulah yang
menyebabkan aku cinta padamu. Itulah yang menyebabkan aku sayang padamu. Di balik kerudung wajahmu bersembunyi, kau cantik kalami anugerah ilahi. Ada lelaki yang membantah kecantikan wajahmu, keindahan senyummu, keindahan wajahmu. Tapi yang menyilaukan mata sinar keimananmu yang selalu kau pancarkan dalam setiap langkah. Gadis seperti kamu yang aku dambakan. Di balik kerudung wajahmu bersembunyi, kau cantik kalami anugerah ilahi. Tapi bukan karena itu aku cinta padamu, juga bukan karena itu aku sayang padamu. Kau hiasi diri dengan budi pekerti, kau hambakan diri kehadiran ilahi. Ada lelaki yang membantah kecantikan wajahmu, keindahan senyummu, kelembutan sikapmu. Tapi yang menyilaukan mata sinar keimananmu yang selalu kau pancarkan dalam setiap langkah. Gadis seperti kamu yang aku dambakan. Di balik kerudung wajahmu bersembunyi, kau cantik kalami anugerah ilahi. Tapi bukan karena itu aku cinta padamu, juga bukan karena itu aku sayang padamu. Kau hiasi diri dengan budi pekerti, kau hambakan diri kehadiran ilahi. Tepuk tangan lagi buat Al-Mola Bu. Anggara grup orang apa tepuk tangan anggar kiai aja. Oke, hebat sekali. Mudah-mudahan beliau tetap eksis karena lagu Lauma Irama itu bukan hanya sekedar lagu, tapi betul-betul dakwah untuk kita semua yang harus kita pahami dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Kerudung putih artinya sih duduk kerudung putih baik abang ora apa-apa, wong anak Mbak Megawati monggo, yang hijau anak Baik Gus Dur monggo, tapi kerudung putih lebih sunnah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya beliau tampilan serba putih. Insya Allah nanti kalau saya panggil harus pakaian putih lagi Pak. Amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi. Jadi mohon maaf ini khusus untuk pengantin karena kerudung putih. Jadi sebetulnya mengingatkan kita kepada sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri yang salihah itu adalah al-mar'atu idza shallat khamsaha wa ata'at zawjaha
wa hafadat nafsaha wa malaha idza ghaba zaujuha. Jadi istri yang soleh itu punya kriteria 3, yaitu sholat 5 waktunya nggak pernah tinggal. Ibu pernah tinggal ora Bu? Jawabnya sering. Padahal Masya Allah saya tuh kurang apa Bu, saya tuh ngarang lagu sampai Masya Allah alhamdulillah sampai dijuluki artis waktu itu, teken kontrak di Dian Rekor Jakarta. Masih ingat saya, Jelambar Raya Utama nomor 20 tahun 2004. Saya baru nikah, sedang hamil istri saya. Tolong Pak Kiai ikut datang ke studio. Waktu itu belum ada studio kecuali Jakarta Pak. Kebetulan Dian Rekor Jakarta kan terkenal, orang hadiahnya emas sampai sebesar itu Pak, dapat apresiasi. Saya karang lagu supaya wong Suradadi ora pada males sembayang, mulane gede cilik apal kabeh, dikentongi diagani ora lho kan, iku wong bakal cilaka, dikentongi diagani iku wong bakal apal kabeh tapi tajuknya kosong bae. Dawu Nabi sekabe umat Islam aja tinggal sholat siksane berat besok ning alam. Kayaknya pinter-pinter tak berbeda sembahyang ki. Kan ya Allah, sugi sawah sugi mobil besok mati tumpakane, harta benda orang intil sing intil amal. Kayaknya taltil walbil apal kabeh tapi sembahyang subuh bekari wong telu. Masjid semono bagus kae, kan masjid ya kae. Kari wong telu imame ora teka pisan. Larang peteng tadi karo wong loro sing siji kemit, sing siji bocah nom arep balik ora li lawang nang bojone. Tadi turu wis tangi-tangi wis subuh, lah ngomong jamaah. Tadi priben tangi malah cek-cek sampean baca dari imam. Wong sampean kemit orang mebengene tak kula orang ngaji boro-boro mondok nang kempek nang ndi. Nyong tak apale kulhu bae, wadah bahaya. Tadi akhirnya apa? Sok bayangkan. Coba dari wis ngene bae, sut bae sut. Akhirnya sut Pak. Sang menang kemit, waduh mati nyong nyarane. Dibisiki engko surate aja kulhu. Sebab tanggane nyong iku bakal ngimami traweh sengawit awal sampai akhir surate kulhu bae sampai sekiye dijuluki Kiai Kulhu. Masya Allah, Kiai Kulhu sampai anaknya nyong niku tak takone, tong sira kanggo sapa pitrane, kanggo Kiai Kulhu bae cepet sembayang enak jare la ilaha illallah. Dari kiai sing sembayange kalem surate rada dawa pitrae oleh setitik. Baka Kiai Kang Kulhu bae cepet pitrane oleh bener ta ora nang kene. Pada kualik kabeh nggih. Akhirnya dicoba plawe kulhu apa tadi yang kulhu pirang-pirang tadi kul aja kalkul bae ayam kalkul nyong wis mati kenang flu burung. Jadi aduh yang kul kan pirang-pirang anakul ya anakul a'udzu birabbil falak anakul a'udzu birabbin nas. Jadi ganti inna anzalnahu fi lailatul ajatul goblok nyong ta bengene ngaji til sebabe anafi takonan kisah flut kali mujahidin fiku tugasnya ngejarakan kalimah isim harus fi lailatil nurut lailatil qad wa ma adraka ma lailatil ajatil anggar kiyetul keder temen mau dikongkon til waya nyong til dikongkone terus yang bener til tatul aduh puyeng maning bae nggih. Dari akhirnya daripada disewoti kabeh dimarahin disebuti kabeh Lailatul til qadr wong edan masa disebuti kabeh tul til. Makanya awas hati-hati
terutama ibu aja apa sebagai ngompol. Ibu-ibu hati-hati. Nah, ibu ketika almar'atu idza shallat khamsaha, ketika 5 waktunya selalu dijalankan, dan doakan suami kita yang di perjalanan, yang sedang bekerja, mudah-mudahan sehat selalu, mendapatkan rezeki yang barokah untuk sanggu'i ibadah, terutama anak dan istri di rumah. Alhamdulillah. Dan wa idza nazartaha sarratka, anak papat, ketika dipandang oleh suaminya, awas tati ya, ketika dipandang oleh Mas Imam, sekiranya Mas Imam itu senang dan Anda bergairah, silakan Anda pakai bedak Anda yang bagus, pakaian yang bagus, segera dipandang tuh menarik hati gitu loh. Sebab tadi yang namanya sebetulnya bukan karena semua orang mengakui tiada lelaki yang membantah jarang imamnya kecantikan wajahmu, kelembutan sikapmu, keindahan senyum, ya kan? Tapi justru yang menyilaukan mata bukan karena cantik dan indah senyummu. Kenapa? Tapi apa coba? Tapi yang menyilaukan mata apa coba? Terus apa tulisannya kan? Sinar keimananmu yang selalu kau pancarkan dalam setiap langkah, gadis seperti kamu yang aku damba. Ngerti orang apa? Ngerti nggak lebu? Ngerti apa mbak? Gitu. Tampilkan yang terbaik, seolah-olah nilai sholat itu sudah masuk dalam hati. Artinya sama tetangga juga omongnya bagus, sama suami kan monggo jenengan berawon nggih niki kula pun siap niki teh bruke niki pangkang jenengan badene bruk riyen apa nubruk riyen monggo kula siap sedoyo gitu loh. Jadi suami kan biasanya kan nggak malu-malu, tempel dulu teh bruknya, teh bruknya masih panas, udahlah nunggu dingin kita nubruk dulu saja kan gitu. Jadi emang harus begitu. Cari jadi seorang istri yang salihah gitu loh, karena tahu dengan segalanya. Wa idza amartaha ata'atka, ketika dipandang, ketika diperintah oleh suaminya selalu taat selagi perintah itu benar. Tapi kalau suaminya nggak benar, suruh mencuri, suruh berurusan dengan rumah tangga, suruh tukaran karo tangga sedulur, hati-hati sehingga nggak akur, hati-hati. Apalagi masalah warisan, kakek angker sira warisane akeh, sira dibanding semene nyongtong warisane akeh sang omah. Dari ngojok-ngojoki supaya rebutan warisan, hati-hati. Akhirnya apa? Pecah persaudaraan hanya karena itu. Itu bukan cermin istri yang salih. Akhirnya apa? Kalau sudah nafsu, hawa nafsu yang berbicara, jangan lagi orang yang salah, Bu. Orang yang benar pun bisa salah, gimana? Buktine anak tanggane nyong, Bu. Alhamdulillah tuku motor, tanggane kang ora seneng, anggar motor utang bae kok, motor kredit busung kiting, metu busung kiting mah. Wong Cirebon kan busung kiting mah. Masya Allah. Ketika dia naik haji, saya tahu orang haji dapat undian kok, padahal haji dewek. Masalah haji mau tidak dapat undian, mau kaji mansur seperti orang pegagan, halaman rumah digusur karena jalan tol, digusur jalan tol nggak apa-apa. Mau kaji kosasi kayak saya, ongkosnya dapat dikasih nggak apa-apa. Saya tahun lagi naik haji lagi, alhamdulillah, insya Allah tahun 17. Ya nggak apa-apa. Kenapa sampean melu seseke bae? Gitu loh. Karena besarkan hati, Bu. Hati yang penting. Akhirnya kalau hati kita nggak suci, nggak bersih, memandang orang pasti sebelah mata. Gimana? Jangan lagi memandang kiai pun sebelah mata. Iya, omongnya baik, ngatur wong kon zakat, tapi orang gelem zakat. Lah, tak coba, Pak. Padahal kiai zakat terus, Bu. Nggih. Zakat ilmu terutama, nggih, mboten. Sedekah ilmu, nggih. Kaum muslimin rahimakumullah. Akhirnya kalau sudah hati kita kotor, coba lihat. Tetangga kita kadang melihat orang yang sukses, beli mobil sedan, mobil mewah, kini tuku sedan, kini mengkel edan, beli kuat tuku nih Pak edan. Sebelah sana lagi, dia di sana, iya kan, sudah apa namanya, dia rumahnya tinggi, sampai punya parabola, dia ingin punya parabola, nggak mampu, stres, akhirnya ndak sepuyang tuku paramek nang warung.
Ya kene parabola kene. Ya sok niki naik haji sesek wetenge mati gini Pak. Nah ini artinya kembali lagi bahwa jadilah istri yang salihah. Wa idza amartaha ata'atka wa idza ghaba zaujuha hafadhat nafsaha wa malaha wa dzurriyyah. Ketika suaminya pergi, baik itu pergi usaha atau pergi ya kemanalah ke orang tua, yang namanya istri menjaga dirinya dan keluarganya, hartanya, supaya nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mampu, boleh jadi dengan suami kita bisa saling selimpet menyelimpet, tapi dengan Allah kita tidak bisa. Wallahu alimum bima kuntum ta'malun. Allah sebar tahu dengan apa yang kita perbuat. Oleh karena itu monggo nggih, jadilah istri yang salihah dan suami yang bertanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena seorang suami harus tanggung jawab terhadap istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Silakan Anda berangkat sampai ke Sulawesi, Sumatera, boleh, asal ingat istri dan anak. Nanti dikirimi uangnya, ketika selesai pulang lagi, karena kudu anak sandung agar wong wadon disandangi bae, ora disandung-sandung kepriben Bu. Oh antel kesepian ya anak kang wani jawab. Malah sampai cinta bukanlah kapal di lautan luas. Iya ini aja nyanyi terus, jangan suaranya enak pun. Berlabuh hanya sekejap lalu pergi lagi. Enak orang pun. Pulang malam pergi pagi ku tak marah, asalkan ada basimu. Yes. Jadi begitu kira-kira. Ya Allah Pak, kesampean niku ini kan bukan kapal yang berlabuh Pak. Silakan Anda Bapak niku kepala rumah tangga, silakan mau kemana saja. Saya berdoa dengan anak-anak kami ketika datang menjadi seorang bapak lagi, kunci tekap bruk. Pak mau makan beda, Pak mau salin ora, bisa nyong bisa dewek. Ini biasanya wong lanang wis temen wong wadon sejen ku Pak, kaya kue. Agar wong lanang kaya kue biasanya wis temen wong wadon sejen, hati-hati. Cepet kita baca Quran, minta sama alim ulama agar kembali lagi di jalan Allah Subhanahu, menyayangi anak dan istri. Kami kembalikan lagi kepada grup Al-Maula untuk menenangkan hati kita dengan dakwah. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang berbahagia di akhiratnya, dan dengan nada mudah-mudahan kita sumber bahagia di dunia. Amin ya robbal alamin. Lagunya apa Pak? Istri solehah saja ya, istri solehah. Tepuk tangan buat Al-Maula. Setiap keindahan perhiasan dunia, hanya istri saleha perhiasan terindah. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri salehah, istri yang salehah. Setiap keindahan perhiasan
perhiasan dunia. Hanya istri saleha, perhiasan terindah. Bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang saleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan, perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua, hanya istri saleha, istri yang saleha. Setiap keindahan perhiasan dunia, hanya istri saleha, perhiasan terindah. Jadi nyongai keri pengen joget. Kaum muslimin rahimakumullah wa rahimahumullah, itulah yang salihah sudah terangkan yang awal, yaitu punya kriteria 4, salat 5 waktunya dilakukan, dan ketika dipandang oleh suami menyenangkan aja wae dipandang petutut iku namanya orang salihah gitu loh. Hanya gara-gara tanggal 10 Ramadan belum durung tuku klambi, ditakoni, "Ma, engko bukane lawune apa?" "Mbuh ora jan." Malam petutup bae maghrib bae raine wajahe. Ini enggak benar. Wa idza amartaha atau ajka, ketika dia perintah oleh suaminya selalu taat selagi perintahnya itu dalam hal kebenaran, dan bisa menjaga dirinya dan keluarganya, hartanya ketika tinggalkan oleh suami. Mudah-mudahan kita doakan antara Imam Wahyudin dan Tati Kristia Ningrum ini betul-betul menjadi pengantin yang penuh dengan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keluarga yang betul-betul bisa memahami antara satu dengan lain, bisa menerima kelebihan dan kelemahan dari satu dan lain, juga bisa mendapatkan ketenangan jiwa, yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah. Ketenangan jiwa, kasih dan sayang. Mohon maaf Kiai, saya enggak memberi makna mawadud cinta, karena dari kata al-wadud, wud, al-wadud wuddan, berarti mawaddah itu adalah masternya, wuddan bimana mawaddah, itu boleh. Artinya apa? Allah maha al-wadud. Al-wadud maknanya bukan Allah maha cinta, tidak, Allah maha pengasih, sama. Tapi beda dengan kasihnya Rahman dan Rahim. Mohon maaf, kalau Rahman dan Rahim untuk semuanya, terutama Rahman baik itu kafir maupun muslim, Rahim khusus untuk muslim di akhirat. Tapi kalau al-wadud khusus untuk para pengantin, keluarga, itu maknanya. Artinya, makanya saya bilang Allah memberikannya bukan cinta, tapi kasih, ketenangan jiwa, kasih dan sayang, gitu loh. Coba kalau cinta banyak menyengsarakan, Bu. Berapa banyak pemuda kita yang putus cinta, akhirnya dia naik ke tower bunuh diri, betul? Karena cinta. Goblok saja itu. Tebaknya meninggal mati, lo apa cara dikawin uang? Goblok, lu coba apa? Ibu kadang marah sama suaminya nggak pulang-pulang, minum baygon, ya goblok. Sampai aneh mati, bapaknya kawin
maning anaknya karo sapa Bu, hati-hati. Jadi biarlah kalau ibu tidak suka dengan suami karena sesuatu yang tidak menepati janji ketika disehut talik, silakan pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Kayakku dulu segenggam emas kau pinang aku. Wah, wah. Enak ora Bu? Siapa enggak? Mungkin ya ibu angel luru kiai kados kayak kiai angel. Ya kan? Ya udah pulangkan saja kalau memang saya sudah disakiti jasmani rohaninya, atau 6 bulan lamanya nggak ada beri nafkah, atau ditinggal begitu saja 2 tahun lamanya tidak ada kabar kabur, atau tidak diberi maafkan 3 bulan tidak ada ngasih makan ngasih apa, itu juga boleh menuntut jatuhlah kalau memang pengaduannya diterima oleh pengadilan talak satu, boleh saja, itu hak seorang istri. Lo apal ya apal wong pernah jadi naib ora guyon wong ana nang kitabe. enggak pernah jadi naib. Oke. Kaum muslimin rahimakumullah, kembali lagi itulah istri yang salihah, dan suami yang bertanggung jawab adalah suami yang siap menghadapi risikonya. Yang penting keluarga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang makan dan tidak kurang keselamatan, anak-anak bisa berpendidikan. Mudah-mudahan antara suami istri ini, antara imam dan tati ini menjadi betul-betul keluarga yang betul-betul harmonis, bukan cuma di dunia tapi sampai di akhirat. Tanamkan kasih dan sayang, sebab kalau cinta mudah pudar. Gimana? Bohong, cintaku tak akan jauh darimu, bener ora? Cintaku menyatu balut kasihmu, cintaku cintamu tak akan pudar. Terus untuk selamanya. Nyatane pegatan ora? Anang kalau hidayati pegatan ora? Pegatan. Anange nguber-nguber Asanti, Krisdayanti karo Raul Tremos, sama kan Remos. Remos. Masya Allah, itu kan nggak benar. Tapi kalau kita kiblatnya sama Nabi kita Muhammad SAW, niscaya perkawinan kita nggak pernah pudar. Sekarang Nabi sudah nggak ada, silakan ada pewarisnya. Al ulama warathatul anbiya, hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliya. Kita minta persetujuan, minta fatwa, minta kebenaran, minta diluruskan jalan yang benar, karena beliau hanya sekedar menunjukkan kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Mungkin ini saya bisa sampaikan, habis saya nanti teruskan kembali. Doanya siapa nih Kang Ajis? Kula doane, wah berkate loro berarti. Kalaupun benar Bu, saya sedang bangun pesantren lagi, karena pesantren saya maju pesat. Saya 2011 sampai Kang Ajis ke sana melongo aja. Saya 2011 itu Bu kedatangan santri belum punya pesantren. Biasanya kalau kiai bikin pesantren dulu, bikin kandang ayam nembe kulati ayam anggarnya ngora, ayamnya dugi riyen Bu. Kulane ku ayamnya dugi nembe bangun. Tugi malim bangun malu dasi puyang. Sekarang sudah santri hampir 200, bangunannya terus tiap tahun, bahkan setahun 2 kali. Nyuwun doa ziyadah restu nggih, mugi-mugi cepet dados lan santri kula pada barokah ilmune, wangsul bisa bermanfaat, berguna bagi agama nusa dan bangsa, terutama berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau bangsa ini benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bangsa ini salah, saya manusia biasa, banyak salah, banyak dosa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kula nyuwun ziyadah doa nggih, sareng-sareng berdoa. Nanti kita tutup, dan silakan grup Al Maula saya kasih lagu apa judulnya? Katakan Tuhan itu satu. Apa judulnya Pak? Qul huwallahu ahad itu. Nggih, kula kelalen judulnya Pak. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad
Salim radhiyallahu wa barakallahu wa ghafarallahu ta'ala an kulli sahabi sadati rasulillah wa ahli baiti rasulillah wa ala ummati rasulillah wa ala dzurriyyati ajma'in minan nahdiyati wan nahdiyin. Alhamdulillah hamdas syakirin hamdan na'imin hamdat ta'in hamdas salimin hamdan yuafi nahwi kafi mazidah wa lakal ridha wa lakal mushtaqa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wasajma'in. Allahumma bihaqqi ijtima'ina hada ya Allah ij'al ijtima'ana bihtifali tashakkur walimatul arus baina Imam Wahyuddin wa baina Tati Kristianingsih kama jama'ta ya Allah bainal ma wa tin. Allahumma ij'al jam'ana ya Allah jam'an marhuma wa la tafarruqana min ba'di ya Allah illa tafarruqan ma'suma. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Adam wa Hawa wa li bainahuma kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa Sarah wa li bainahuma kama alafta baina Musa wa Safura wa li bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zalikha wa li bainahuma kama alafta baina sayyidina Ali wa Fatimah wa Zahra wa li bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra. Allah barik lahuma ya Allah wajma'na fil khair wa barik fil khair. Allahumma ij'al أولادنا وذريتنا وجماعتنا هذه يا الله بعد تعلمه في هذا الليلة يا الله من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن والعبادة ولا تجعلنا وإياهم من الشر والضير والطغيان والبلادة وارزقنا وارزقهم علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وأذنا سامعا وفهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا وارزقهم رزقا حلالا طيبا غدقا صحا بركا فيه حتى نزور قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وزر بيتك الحرام والزمزم والمقام والمشعر الحرام مرة بعد مرة في لطف وعافية وسلام المرام. اللهم إنك أنت القادر على كل شيء وحاجنا كثير وإجابتك جدير أنت الميسر يسر لنا كل عسير يسر لنا أمور الدنيا والدين باليسير. رب إنك على كل شيء قدير. ربنا أنت السلام سلم أنفسنا وسلم أجسادنا وسلم بلادنا أندلسا من الآفات والبلاء المحدث بلدة طيبة وربا غفورا واجعل قريتنا Suradadi biroisi akhina al-kiram Selamat Riono qaryatan aminatan mutmainnatan rakhiyatan salimatan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya jalil ya jabbar ya mu'in ya sattar unsurna wansurhuma nasran aziza wakhdul a'da'ana wa'adum khidran kabira. Allahumma ya mushattital a'da Allahumma ya mushattital a'da شتت أعداء الدين شتت أعداء المسلمين شتت أعداء النهديين وهم بنو إسرائيليين والأمريكيين والوهابيين والإيسيسيين الذين يحاربون الغزة فلسطين وجميع المسلمين. اللهم أهلك جميع المهلكين. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ibu jangan bubar dulu, masih ada anturan lagu. Mohon maaf Pak, saya kalau mendakwah dengan nada ya harus begini. Pakai waya nang kiai ya kiai, gak boleh ngaji baik. Nang pesantren ya beliwani kayak kiai. Begini saja, silakan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.